Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan hadis atau silsilah hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang lebih kita kenal dengan nama Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis nomor 31. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه. Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Abul Abbas. Ada beberapa sahabat yang punya kunyah atau yang punya gelar dengan gelar Abul Abbas, termasuk Abdullah bin Abbas. Juga sahabat ini Abul Abbas yang nama aslinya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari. Beliau bernama Sahal bin Sa'ad. Diriwayatkan bahwa Sahal bin Sa'ad ini pada awalnya nama yang diberikan oleh ayahnya kepada beliau adalah Hazan atau Huzna. Hazan itu kan artinya kesedihan. Kita berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ketika kita berdoa mau ujian, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana. Jadi hazan itu artinya kesedihan, kesusahan, kegelisahan, kegundahan. Maka Rasulullah ganti nama hazan menjadi sahal, yang artinya kemudahan, kelapangan, jalan keluar. Berarti penting sebenarnya sebuah nama, Bapak Ibu. Bagi seorang mukmin begitu berarti sebuah nama. Tidak terpakai oleh kita ucapan William Shakespeare yang mengatakan, apalah arti sebuah nama? Bagi kita penting sebuah nama. Walaupun memang nama tidak terkait dengan halal dan haram, tapi ada beberapa aturan dalam pemberian nama. Dan sebaik-baik nama dalam hadis, walaupun hadis ini dikatakan dhaif oleh para ulama, sebaik-baik nama khairul asma' ma'ubbid. Sebaik-baik nama adalah nama yang menggunakan abd. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Syakur, Abdul Ghafur, Abdul Rahim. Kemudian nama-nama nabi, kemudian nama-nama orang saleh. Dan salah satu pemberian nama yang dimakruhkan oleh para ulama adalah memberi nama dengan nama malaikat. Ini yang dimakruhkan. Tapi kalau sudah terlanjur, ya kita lain. Contoh namanya Ridwan. Oh, ini nama malaikat. Oh enggak, ini ada asal katanya dalam bahasa Arab. Bisa kita cari solusinya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama asli beliau adalah Hazan atau Huzun, kemudian diganti menjadi Sahal. Adapun kaidah dalam pemberian nama, Bapak Ibu, pastikan ketika kita memberi nama itu adalah nama yang bermakna baik dan menjadi identitas bagi orang yang diberikan nama tersebut. Kalau dia seorang muslim, maka kasih nama yang kalau orang lain mendengar nama tersebut, orang tahu, ini muslim. Jadi kalau di Indonesia ini lahir anak dari keluarga muslim, ayahnya bernama Abdul Rahman, dipanggil Pak Rahman biasanya. Ibunya bernama Bu Ica, nama aslinya An-Nisa. Kan baik nama kedua orang tuanya. Lahir anaknya karena mau sama dengan orang, dikasihlah nama anaknya yang aneh-aneh. Michael lah nama anaknya. Padahal hidup di lingkungan muslim. Apakah berdosa memberi nama anak dengan nama yang seperti itu? Tidak berdosa, tetapi Michael, John, itu kan nama yang tidak langsung mengantarkan orang yang mendengarnya kepada kesimpulan kaum muslim. Maka memang kaidah memberi nama salah satunya adalah ketika terdengar oleh orang lain nama tersebut, langsung muncul identitas orang ini. Oh, ini muslim. Tidak mungkin kalau nama orang Abdul Rahman, itu agaknya tidak mungkin.
non-muslim itu tidak mungkin. Nah, maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, walaupun tidak terkait dengan halal dan haram, tapi perlu ini kita perhatikan. Jadi bagi kita nama sangat berarti, walaupun nama bukan segala-galanya. Sahal bin Sa'ad ini diriwayatkan bahwa beliau adalah sahabat yang pernah menikah sebanyak 15 kali atau lebih. Jadi mantan istrinya ada 15. Ya. Kemudian diriwayatkan di suatu acara walimah, ada acara pernikahan, beliau masuk ke acara tersebut dan bertemu dengan 9 mantan istrinya. Lalu setelah mau pulang, ke-9-9-nya berdiri dan semua bertanya kepada Sahal bin Sa'ad, "Kaifa anta ya Abul Abbas?" Mereka tetap bertanya, "Gimana kabarmu?" Padahal sudah diceraikan. Ini berarti ketika syariat dijalankan dengan baik, dengan ilmu, dia tidak akan memberikan keburukan. Pernikahan adalah sebuah syariat, perceraian juga sebuah syariat. Kalau kedua-duanya dijalankan dengan ilmu, dengan keimanan dan ilmu, maka insya Allah akan memberikan kebaikan demi kebaikan. Seseorang ditakdirkan menikah, lalu dia menikah dengan ilmu dan dengan imannya, maka pernikahannya akan melahirkan kebaikan demi kebaikan. Sebaliknya, ketika memang harus bercerai, lalu seorang suami menceraikan istrinya dengan iman dan ilmu, maka insya Allah perceraian tersebut pun akan melahirkan kebaikan demi kebaikan. Karena sebagaimana pernikahan adalah syariat yang turun dari Allah, at-talaq, perceraian pun juga syariat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang perceraian terlihat jahat, terlihat buruk, terlihat penyimpangan sosial karena memang kebanyakan orang yang menceraikan tanpa iman dan tanpa ilmu, sehingga melahirkan keburukan demi keburukan. Wal iyad billah. Dan diriwayatkan bahwa beliau termasuk sahabat yang dikatakan beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal di Madinah. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan beliau mengatakan bahwa dalam hadis ini, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan suatu kondisi, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang rata-rata sahabat yang datang kepada Nabi sengaja datang kepada beliau, baik menemui ketika di luar atau ketika di masjid atau mengetuk pintu rumah beliau. Ini memang rata-rata untuk meminta nasihat, untuk meminta wasiat, untuk memperjelas jalan mulusnya menuju akhirat. Inilah peran para nabi, dan tentu peran ini juga harusnya turun kepada para ulama yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi nabi. Memang harusnya para ulama itu menjadi sarana bagi umat untuk memperjelas jalan ke akhirat mereka, syurga atau na'udzubillah neraka. Harus dijelaskan, ini jalan neraka, jangan kalian tempuh. Ini jalan syurga, silakan tempuh ini. Itu tugas inti dari para ulama. Memberitakan kepada umat, kepada kita yang awam ini amalan yang akan mengantarkan kita pada syurga, dan ini amalan yang akan mencampakkan kita ke dalam neraka. Harusnya seorang ulama tidak terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Tidak terlalu sibuk bukan berarti tidak boleh. Ohnya ustaz, padahal ustaz tapi menggalih lo di pasar. Apa salahnya ustaz menggalih di pasar? Tidak ada masalah. Asalkan tugas utama terjalankan, yaitu mencerahkan umat tadi. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah, ketika beliau sudah diangkat, sudah dibaiat menjadi khalifatul Rasulullah, bahkan beliau masih sempat berjualan di pasar pada awalnya. Barulah kemudian orang-orang ya sedikit mengusulkan atau dalam bentuk protes, kenapa engkau masih berjualan di pasar? Engkau dibaiat untuk menjadi pemimpin umat. Orang minta penyelesaian masalah kepadamu, lalu engkau sedang berjualan di pasar, susah. Barulah diusulkan untuk mengeluarkan uang dari Baitul Mal untuk para khalifah Amirul Mukminin. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas utama dari seorang ulama, tugas utamanya seorang ulama, kemudian setelahnya seorang dai, seorang mubaligh, adalah untuk mencerahkan umat, memperjelas mana jalan ke surga yang harus ditempuh dan mana jalan ke neraka yang harus kita hindari. Itu tugas utama. Kalaupun ada para ulama, para ustaz, para dai melakukan hal-hal lain, itu juga tidak masalah. Yang penting tugas utama tidak terabaikan. Nah, Sahal bin Sa'ad ini menceritakan
betapa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, dia meminta, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Dari pertanyaannya saja, belum dari jawaban, ini memang terlihat orang yang bertanya ini berilmu dan beriman. Dan memang pantaslah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan para sahabat itu menjadi teman Nabi, menjadi sahabat Nabi. Karena mereka cerdas. Para sahabat tidak bertanya tentang sesuatu yang remeh. Para sahabat tidak bertanya tentang bagaimana cara melunasi tunggakan rumah. Para sahabat tidak bertanya bagaimana cara ini dan itu. Yang ditanya sahabat betul-betul sesuatu yang kekal sampai akhir zaman. Bahkan pertanyaannya pun akan memberikan manfaat sampai akhir zaman. Tidak ada pertanyaannya tentang, "Ustaz, siapa yang menikahkan Hawa dengan Nabi Adam?" Itu kan pertanyaan yang muncul di kita. Para sahabat pertanyaan mereka pertanyaan yang berkah. Sehingga memang seharusnya pertanyaan pun harus didasari dengan ilmu. Supaya jawabannya pun memberikan manfaat yang panjang. Ini para sahabat bertanya dengan pertanyaan yang bermanfaat. Ini pertanyaan ini lebih 1000 tahun yang lalu ditanyakan. Tetapi sampai hari ini masih memberikan manfaat yang besar. Apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, tolong beritahu saya. Tolong beri petunjuk kepada saya. Tolong cerahkan saya. Berikan saya sebuah amalan." Ini pelajaran pertama. Yang mereka minta adalah amalan. Mereka tahu bahwa untuk mencapai ridha Allah, untuk mencapai cinta Allah, untuk mencapai syurga harus dengan amal. Untuk mendapatkan rahmat Allah agar bisa masuk ke dalam syurga harus dengan amal. Walaupun Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan yang artinya tidak ada di antara kalian yang masuk syurga dengan amalnya. Semua akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Bahkan sahabat bertanya, "Engkau juga ya Rasulullah? Engkau tidak akan masuk syurga dengan amalmu?" Kata Rasulullah, "Saya pun tidak akan masuk syurga dengan amal saya, kecuali Allah merahmati." Tapi di banyak ayat juga Allah jelaskan, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah syurga dengan amal kalian. Dalam hadis ini masuk syurga tidak dengan amal, tapi dengan rahmat Allah. Di hadis ini atau di ayat ini masuk syurga dengan amal. Gimana cara memahaminya? Apakah ini bertolak belakang? Apakah ini bertentangan? Atau yang satu telah dihapus, yang satu menghapus? Tidak. Memahaminya Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada hamba yang masuk syurga dengan amalnya. Maksudnya adalah tiket masuk syurga. Masuk syurga itu tiketnya hanya satu, rahmat Allah. Dan tentu untuk mendapatkan rahmat Allah ya beramal. Memang kita dituntut untuk berbaik sangka kepada Allah, tapi di lain sisi kita dituntut untuk beramal. Jangan sampai ada orang yang di rumah saja tidak pernah beribadah. "Kok kamu tidak pernah beribadah?" "Saya berbaik sangka insyaAllah. Ar-Rahmanur Rahim, Allah Maha Rahman." Aman tuh. Orang kafir saja dapat rahmat Allah, masa awak? Maka untuk mendapatkan rahmat Allah harus beramal. Ini satu. Jadi masuk syurga itu tiketnya rahmat Allah. Lalu apa fungsinya amal kita? Fungsinya amal kita untuk menentukan level kita ini di syurga yang mana. Orang yang rajin qiyamul lail, ini syurganya di sini. Orang yang berbakti sama orang tua, ini syurganya di sini. Orang yang rajin memberi makan, orang yang rajin menebarkan salam, ini syurganya. Jadi amal kita kan masing-masing berbeda Bapak Ibu. Nah itu nanti hasilnya akan terlihat pada tempat kita di syurga ini, di tempat yang mana, di tingkat yang mana. Dalam hadis kan Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati mi'atu darajah, baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard." Syurga itu ada 100 tingkatnya. Jarak satu tingkat ke tingkat berikutnya seperti jarak bumi ke langit. Ada 100 katih itu. Di mana posisi awak, di tingkat atas kah, bawah kah, di level 88 kah, di level 77 kah, di level 2 kah, di level 1 kah? Itu tergantung amal kita. Tapi untuk masuk ke dalam syurga Allah, itu tiketnya rahmat Allah. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah juga harus beramal. Makanya sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, tolong beritahu saya, kasih saya pencerahan, amal apa
Jadi memang tugas kita beramal. Wa qul i'malu, kata Allah. Beramallah, beramal, berbuat, beramal, bergerak. Orang Arab mengatakan fil harakah barakah. Dalam setiap gerakan ada berkah. Buktinya juga orang yang malas bergerak, malas olahraga, dia mudah didatangi penyakit. Maka tugas kita beramal, bergerak, keluar rumah. Amal yang dengannya, sahabat ini bertanya, amal yang dengannya, kalau saya lakukan amal tersebut, Allah akan mencintai saya dan manusia pun akan mencintai saya. Nah, dari poin ini juga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ini baru pertanyaannya. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, berikan saya pencerahan tentang sebuah amal yang kalau saya lakukan Allah mencintai saya dan manusia pun mencintai saya. Yang pertama, sahabat ini menunjukkan kepada kita bahwa yang paling penting itu adalah Allah mencintai kita. Kita mencintai Allah itu mesti. Tidak ada perdebatan di sana. Kita wajib mencintai Allah. Wajib kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah Allah mencintai kita? Kalau Allah mengasihi kita, iya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi apakah Allah mencintai kita? Tidak semua dicintai Allah. Orang non-muslim, orang kafir dapat makan orang Israel, orang Yahudi, orang Zionis. Begitu jahatnya mereka, begitu zalimnya, begitu kufurnya. Tapi tetap ketika mereka mau minum, bisa minum. Lewat juga iya terus kok. Kan bisa saja kalau Allah tidak Rahman tidak Rahim, pas minum kau tidak lewat aja, kan bisa saja. Ada orang yang berzina di malam hari, di pagi hari sarapan lontong teraso aja lama lontong itu masih berfungsi aja lidahnya, padahal baru aja berdosa. Ar-Rahman, iya Allah Maha Pengasih. Tapi apakah Allah mencintai para pezina? Tentu tidak. Apakah Allah mencintai orang-orang Zionis? Tentu tidak. Ini keimanan kita. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, mencintai Allah mesti, tapi dicintai Allah belum tentu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, sahabat ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya dicintai Allah. Makanya beliau sebutkan, ya Rasulullah tolong beritahu saya amalan, beri saya wasiat, amal apa yang harus saya lakukan agar Allah mencintai saya. Itu yang pertama. Kalau Allah sudah mencintai kita, tidak boleh dia itu. Tidak boleh. Itu yang paling utama. Yang kedua kata beliau, wa ahabbaniyan nas, dan kalau saya lakukan manusia pun mencintai saya. Ada isyarat dari sahabat yang bertanya ini bahwa juga penting mempertimbangkan kecintaan manusia kepada kita. Walaupun itu bukan tujuan utamanya. Berarti kita harus hidup berdampingan dengan manusia. Jangan hidup sendiri. Jangan mau masuk surga sendiri. Bahkan dalam sebuah hadis yang sebagian ulama menghukumi hadis ini dhaif, tapi maknanya sahih. Apa kata Rasulullah? Mukmin yang hidup dengan manusia lalu dia bersabar dengan keburukan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang diam saja di rumah dan tidak mau bergaul dengan manusia. Jadi penting juga kita mempertimbangkan cinta manusia kepada kita. Jangan mau seenaknya sendiri atau tidak mau berhubungan dengan orang lain. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia akan terhina kecuali dengan dua. Satu, hubungannya dengan Allah, dua, hubungannya dengan manusia. Ada orang yang sembahyang taruh di saf muka di masjid. Terus baca Qur'annya, jangan ditanyakan, zikirnya, puasanya, tapi tidak pernah bertemu dengan orang. Tidak pernah menghadiri undangan pernikahan, undangan akikah. Kalau ada orang yang meninggal, tidak pernah ikut menyelenggarakan, tidak pernah ikut takziah. Ditanya, kok bapak tidak pernah ikut? Itu orang-orang itu tidak benar tuh. Ini tidak lebih baik daripada seorang mukmin yang bercampur hidup dengan manusia, tapi sabar atas keburukan mereka. Yang namanya manusia, ada yang tukang ghibah, ada yang pencemooh. Baru kan yo salat subuh, wah, yalah dakik surga nampaknya. Lah dicemooh saya padahal baru ka hijrah baru ka menumbuhan jenggot. Pas makan nyadoan lah pucuk ubi tu kawa, angku berjenggot, aku makan angku aja. Aku ndak berjenggot apa tu? Doan tulang ke beliau. Apa ndak berjenggot? Aku tulang tu apa? Baru ka berbuat baik, status baik awak upload, lah macam-macam komen. Memang orang seperti itu. Setiap ada yang hak pasti ada yang batil. Bahkan tidak dikatakan hak kecuali harus ada kebatilan yang melawannya. Bahkan kita
Ragu, lebat tu awak melakukan sesuatu tapi tidak ada kebatilan yang menyerang kita. Ragu kita. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, cinta Allah itu yang pertama, kemudian perlu juga dipertimbangkan cinta manusia. Bahkan dalam sebuah hadis yang juga diperdebatkan kesahihannya oleh para ulama, kata Rasulullah, jika ada seorang mukmin yang wafat, kemudian dia disolatkan oleh 40 orang beriman yang tidak bersyirik kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan syafaat, atau dia berhak mendapat, atau 40 orang itu salah satu di antara mereka berhak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, dikabulkan dia Allah. 40 orang yang menyolatkan kita. Tapi awak tidak pernah kenal jurang. Tak pernah bergabung jurang. Ditanya, siapa meninggal tu? Ustaz Azkar. Biasalah ustaz tu hidup seorang saja. Biarlah mati seorang saja. Ya, kalau tidak bergabung dengan orang, maka penting kita untuk bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia. Level-levelnya pun sudah jelas. Ada manusia ini tetangga kita, dia tetangga dan dia muslim, ada haknya. Oh dia kerabat kita, oh dia mertua kita, oh dia kenalan biasa, oh dia non muslim. Ada level-levelnya. Dan kalau mau mendapatkan cinta manusia dalam rangka sebagai akibat berinteraksi dengan mereka, ikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Musuh pun segan sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta manusia ini? Ada dua. Satu, untuk mendapatkan cinta Allah, izhad fid dunya yuhibbakallah. Itu kata Rasulullah. Zuhudlah di dunia ini, zuhud, maka Allah akan mencintaimu. Bapak Ibu, zuhud itu adalah amalan hati, bukan amalan fisik. Maka tidak ada yang tahu seseorang itu zuhud atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Zuhud itu bukan berarti pakaian yang tidak diganti-ganti lah 2 minggu. Bah, aku nak ganti pakaian apa, mampu zuhud? Tidak. Itu jahat namanya, itu tidak zuhud namanya. Pakai sendal beda-beda, yang cik soal warna hijau, cik soal warna biru. Pitinya ada, pindahnya balik. Bah, kok mau dikot rompa apa? Oh, mampu zuhud. Bawa motor lampiang tangga, ban muka nak diganti, zuhud lo kecik. Tidak, zuhud tu amal hati. Sekali lagi Bapak Ibu, zuhud amal hati. Bukan amal fisik yang dapat dinilai oleh orang. Tidak. Satu-satunya yang tahu Ustaz Askako zuhud atau tidak, Ustaz Afdalko zuhud atau tidak, hanya Allah dan yang bersangkutan. Mirip dengan niat. Karena dia al-a'mal min a'malil qulub. Zuhud itu amal hati. Maka tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang zuhud itu orang yang bersih hatinya. Tidak mungkin orang yang hasad, orang yang iri, dengki, orang yang pencinta dunia itu tidak mungkin zuhud. Apakah semua orang miskin zuhud? Belum tentu. Apakah semua orang kaya tidak zuhud? Juga belum tentu. Makanya kita harus tahu pengertian zuhud itu apa. Secara umum zuhud itu adalah engkau letakkan dunia di tangan dan akhirat di hati. Sehingga dunia itu engkau yang mengaturnya. Kalau dunia di hati, ini yang mengatur awak. Tadi tujuannya kenapa disebut dunia di tangan? Satu, agar kita yang mengatur dunia. Bila awak karape, awak yang mengatur tu. Bila awak buka kadai, awak yang mengatur tu. Bila awak menutuinya, bila awak menerima pelanggan, bila awak magiah bon dan seterusnya. Kadang dek yang carinya piti saja sehingga dunia yang mengaturnya. Lah mudah saja magiah bon kosong, mudah saja magiah bon fiktif dan seterusnya. Berarti ini tidak zuhud. Kenapa? Dunia yang mengaturnya. Tapi kalau awak yang mengatur dunia, apa tu 10 kadainya, tapi satio sembayangnya tutui kadainya tarik. Kasus tu zuhud tu. Nampak dari sikapnya. Tapi sebenarnya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu, zuhud itu orang kaya belum tentu tidak zuhud, orang miskin juga belum tentu zuhud. Jadi zuhud itu meletakkan dunia di tangan. Di tanganku maksudnya apa Bapak Ibu? Mudah hilang, mudah lo diambil balik. Itu dunia. Jadi jangan cameh mana. Tidak bisa balik rumah seorang ngontrak malah. Tidak bisa ngontrak numpang di tempat mintu. Dunia aku ada solusi tarik Bapak Ibu. Tak ada masalah. Tidak punya mana rumah di dunia aku, semoga punya rumah di syurga. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, dunia di tangan, akhirat di hati. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau mengatakan az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ini definisi luar biasa. Kata beliau, zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberi manfaat di akhirat.
Jadi kalau awak beli rumah gadang rasanya, orang zuhud bertanya, kira-kira rumah segadang ko ada manfaatnya untuk akhirat ambo atau tidak? Kok ada, beli. Zuhud awak tu. Tapi kalau rasanya, enggak rasanya kau segadang ko 8 kamar cie yang terpakai. Enggak mungkin kau. Jadi emang orang zuhud tu sekali lagi belum tentu miskin. Ada orang HP-nya 30 juta. Apa tu nak zuhud tu Ustaz? HP je 30 juta. Ya kalau HP ini digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, mungkin HP ini akan diwakafkan untuk mungkin merekam video atau mengedit video dan seterusnya untuk video dakwah. Ya itu berarti untuk keuntungan akhirat. Artinya memprioritaskan segala aktivitas yang memberikan dampak baik untuk akhirat, itu yang zuhud. Ini yang pertama, zuhud terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan yang terakhir, yang kedua, zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintai. Maksudnya adalah dua. Satu, jangan harapkan apa di tangan orang. Wih, rancak lotonya, ambonio lo cie. Rancak lo rumahnya, ambonio lo cie. Awak sabik-sabik lo tu, ambonio lah. Rumah mau dia apa tu? Ambonio lah. Oto mau dia apa tu? Maka apa ibu dimuliakan Allah, ketika sabik ikut ke orang akan merendahkan awak. Inyo apa yang di orang itu yang di inyo. Ini yang satu. Yang kedua, jangan sampai kita banyak berharap kepada manusia, terutama kepada para dai. Hanya kadang ustaz dai ke, kalau sponsornya yang bertanya, apa hukum itu Ustaz? Berusaha mencari yang paling ringan tu. Batu, itu sahibul mal tu. Beliau yang mensponsori. Oto ambo tu beliau belian tu. Rumah ambo tu awalnya kontraknya giajar beliau tu. Karena terlalu berharap dengan manusia, sehingga memang orang akan mulai merendahkan kita. Jangan, bahkan memang Imam Syafi'i mengatakan salah satu nasihat yang paling berat adalah memberi nasihat kepada orang yang diharapkan kebaikannya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, tidak usah terlalu berharap kepada manusia. Itu intinya dari zuhud kepada manusia. Bukankah dalam hadis sebelumnya kita belajar, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Kalau kamu minta tolong hanya kepada Allah. Semakin kita bergantung kepada Allah, semakin beribawa kita di hadapan manusia. Orang kalau Pak Ibu minta sekali, 2 kali ke awak masih biasa. Tapi kalau lah 3 kali, 4 kali, 5 kali awak sabit, kau buat lagi, besok aja minta kamu boleh tak? Alah mulai kurang rasa cinta dalam memberi. Itu sifat manusia. Maka Pak Ibu dimuliakan Allah, zuhudlah di dunia, jadikan dunia di tangan, tinggalkan semua yang tidak bermanfaat untuk akhirat, maka Allah akan mencintaimu, dan jadilah beribawa di hadapan manusia tanpa mengharapkan, tanpa menginginkan apa yang mereka punya, dan tanpa berharap banyak kepada mereka, maka manusia akan mencintaimu. Akidah kita semakin sempurna, tauhid kita semakin meningkat, itu menjadikan kita beribawa di hadapan Allah dan kita beribawa di hadapan manusia. Kita mendapat cinta Allah, dihargai pula oleh manusia. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, demikian ini hadis nomor 31 tentang zuhud yang diriwayatkan oleh Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadis ini sekali lagi menggambarkan kepada kita amalan yang dengannya Allah mencintai kita dan manusia pun juga mencintai kita. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah, semoga bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan. Astaghfirullah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.